Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan hibur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari dua aksi pengeroyokan dalam festival makanan khas kota Pasuruan hingga motor warga Sidoarjo terbakar saat mau beli solar di SPBU Beji. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Senin, 18 September, Kabupaten Pasuruan merayakan hari jadinya ke-1094. Semarak kemeriahannya diawali dengan upacara dan resepsi awal di pendapannya Wiji Ngesti Wegani Gusti. Acara tersebut juga jadi momen bagi Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf dan Wahbu Kiai Haji Mujib Imron untuk pamit karena yang akan melepas masa jabatannya dalam waktu dekat. Upacara hari jadi juga nampak berbeda. Acara hiburan diisi dengan penampilan siswa-siswi dari seluruh kecamatan. Mereka adalah pelajar yang tergabung dalam Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI yang menampilkan permainan tradisional. Begitu acara formal selesai, mereka menampilkan permainan seperti ular naga, jeblak-jeblak suang, dakon, hingga dam-daman. Filosofinya, para pelajar diajak agar mereka bisa sejenak melupakan gadget dan menggantinya dengan permainan tradisional yang dinilai lebih sehat. Konten saja, penampilan para pelajar membuat tawa dan senyum bagi para undangan. Semuanya diajak untuk flashback ke masa lalu, saat sebelum gadget seperti smartphone muncul. Ahmad Anwar, salah satu pengurus KORMI mengatakan pihaknya memang diundang untuk tampil di perayaan hari jadi. Setelah tampil, acara berlanjut ke resepsi pendopo. Para undangan yang hadir dari jajaran Forkopimda, pejabat di lingkungan Pemkab hingga pihak swasta langsung fokus ke layar videotron. Di sana menampilkan sejumlah pesan-pesan tentang hari jadi. Hingga video berdurasi 22 menit selesai diputar, acara lalu beralih ke formalitas lagi. Saat itulah Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf mengisi sambutan. Orang nomor satu di Kabupaten Pasuruan itu tidak hanya membeberkan tema hari jadi yang menyinggung soal bangkit dan berkemajuan serta tantangan-tantangan yang akan dihadapi nanti. Selama memimpin Kabupaten Pasuruan, Irsyad Yusuf mengaku sangat terbantu oleh WAP yang begitu banyak membantunya. Begitu juga dengan koordinasi antar Forkopimda hingga pegawai di lingkungan Pemkab Pasuruan. Dua aksi pengeroyokan dalam festival makanan khas kota Pasuruan yang digelar di Gedung Harmoni, Kota Pasuruan, Selasa 19 September malam. 3 orang dikabarkan babak belur dalam peristiwa ini. Dua pengeroyokan itu berada di lokasi berbeda. Pertama, di halaman Gedung Harmoni ketika pertunjukan musik masih berlangsung. Kemudian pengeroyokan yang videonya viral di media sosial terjadi di selatan Gedung Harmoni, tepatnya di pinggir Jalan Pahlawan nomor 24 Pukucen, Kecamatan Panggung-Rejo. Pelaksana tugas Kasih Humas Polres Pasuruan Kota Aibda Junedi menjelaskan, pada Rabu 20 September kemarin, sekira pukul 14.30, polisi mendatangi kamar ruang bedah RSUD Sudarsono Kota Pasuruan untuk melihat kondisi korban. Di rumah sakit milik pemerintah Kota Pasuruan itu, petugas menemui korban pengeroyokan atas nama Rizky Agung Firmansyah. Namun Rizky ternyata bukan korban pengeroyokan yang videonya viral itu. Ia merupakan korban pengeroyokan yang terjadi di halaman Gedung Harmoni ketika pertunjukan musik masih berlangsung. Untuk korban pengeroyokan yang videonya viral, hingga saat ini masih belum diketahui identitasnya. Berdasarkan keterangan dari keluarga Rizky Agung, pada malam kejadian memang ada 2 orang korban lainnya. Namun kedua korban tersebut melarikan diri dari rumah sakit tanpa memberikan informasi identitas setelah menerima tindakan medis. Pihak rumah sakit juga tidak bisa memberikan jawaban terkait identitas korban lainnya, karena 2 orang yang melarikan diri setelah mendapatkan tindakan medis tidak memberikan identitas sehingga tak terdaftar di buku kontrol IGD. Diberitakan sebelumnya, aksi pengeroyokan terjadi di Kota Pasuruan. Pengeroyokan tersebut terekam dalam video amatir dan menyebar luas ke media sosial. Dalam rekaman yang beredar, seorang remaja tampak tersungkur di dekat sepeda motor di pinggir jalan. Remaja itu diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah remaja lainnya. Diduga pengeroyokan terjadi usai festival makanan khas Kota Pasuruan digelar di Gedung Harmoni, Kota Pasuruan, Selasa 19 September malam. Motor milik Jali, 41 tahun, warga desa Kedung Pandan, Jabon, Kabupaten Sidoarjo, ludes terbakar di halaman SPBU Beji, Kabupaten Pasuruan. Motor terbakar usai terjatuh saat hendak beli solar. Peristiwa itu bermula saat Jali datang ke SPBU Beji mengendarai motor bajai Pulsar Nopol W6514NAV. Rabu 20 September siang, ia langsung mengisi tangki motornya dengan pertalite. Setelah mengisi pertalite, korban hendak mengisi solar dengan menggunakan drum isi 30 liter. Solar itu untuk mengisi dieselnya yang berada di tambak wilayah Pandansari, Jabon, Sidoarjo. Melihat antrian banyak, korban berputar untuk keluar lebih dahulu dengan maksud membeli minuman di warung. Namun belum sempat sampai warung, tepatnya di luar halaman SPBU, korban terpeleset dan terjatuh bersama sepeda motornya. Kapolsek Meji, Kompol Yokbet Walis menjelaskan jika korban melihat ada percikan api yang diduga berasal dari busi sepeda motor sehingga sepeda motor korban itu terbakar.
Korban saat itu juga berusaha memadamkan api dengan mengambil apar milik SPBU Meji sehingga api bisa dipadamkan. Petugas PMK yang datang ke lokasi melakukan pembasahan. Motor korban tinggal rangka. Kebakaran diduga berasal dari api busi sepeda motor yang salah satunya ada kabel terkelupas. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian 4 juta rupiah. Banyaknya jabatan kepala sekolah yang kosong di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan mulai teratasi. Kamis 21 September, sejumlah 14 kepala sekolah baru dilantik. Wali Kota Pasuruan, Saiful Yusuf mengatakan, pelantikan sekolah ini merupakan kali pertama yang dilakukan selama 2 tahun memimpin Kota Pasuruan. Selama ini, kekosongan jabatan kepala sekolah menjadi persoalan tersendiri, karena minimnya guru penggerak dan status Dewan Pendidikan yang cukup lama vakum. Belasan tenaga pendidik yang dilantik menempati jabatan kepala TK, SD, dan SMP. Rizik belum meminta seluruh kepala sekolah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan dunia pendidikan. Bahkan, ia menekankan momentum pelantikan untuk melejut semangat kepala sekolah agar berlari kencang mengikuti pembangunan yang sedang dilakukan sesuai visi dan misinya. Ia juga berharap penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran, sehingga kualitas guru dan pendidikan yang diberikan kepada siswa semakin meningkat. Apalagi dengan ketersediaan anggaran bantuan operasional sekolah atau BOS yang sangat mungkin dimanfaatkan untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. Ia juga berpesan agar para tenaga pendidik memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi dalam mengembangkan metode belajar. Karena sebenarnya sudah ada kurikulum pendidikan, namun pola pendidikan akan lebih maksimal apabila didukung dengan inovasi dan kreativitas. Nasib apes dialami Muhammad Fadul Ulum, 37 tahun. Sopir truk asal Mojokerto itu mengalami kecelakaan di Jalan Raya Grati, tepatnya di Desa Sumber Agung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Jumat 22 September siang, dia menabrak truk sampai terjepit. Beruntung cepat diselamatkan. Salah seorang saksi, Sunario, 56 tahun, mengatakan kecelakaan itu terjadi pukul 2 siang. Semula truk penopol T9572DD yang dikemudikan baru melaju kencang dari timur ke barat. Sesampainya di lokasi kejadian, truk hendak menyalip dari arah kanan. Namun tiba-tiba banting ke kiri dan menabrak bagian belakang truk di depannya yang hendak disalip. Setelah insiden itu terjadi, warga berdatangan. Ternyata sopirnya sudah terhimpit di dalam kabin truk lantaran benturan keras. Warga lalu secepatnya berusaha mengeluarkannya dengan hati-hati dari truk yang sudah remuk di bagian depannya itu. Warga sempat bertanya ke Barul, namun katanya entah bagaimana kok tiba-tiba menyalip kendaraan. Padahal banyak kendaraan. Diduga karena tak melihat kendaraan, Barul tetap memaksa mendahului kendaraan dari arah kanan hingga kecelakaan terjadi. Beruntung, Barul hanya mengalami luka-luka. Dia lalu dibawa petugas ke RSUD Grati. Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota, AKP Trifonia, membenarkan kejadian itu. Jumlah korbannya 1 orang, yakni sopir Bernopol T9572DD, sementara yang ditabrak jenis dam truk Hino Bernopol BG8497UM yang dikendarai Tarmuji, 41 tahun, asal Kota Malang. Akibat kejadian itu, korban Ulu mengalami luka robek dan lecet pada kaki kanan dan kiri, lecet pada tangan kanan. Korban sudah menjalani perawatan di RSUD Grati.